Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terutama buat aktivis masjid, musola, atau bahkan mungkin di padepokan wakaf, kadang kita mengalami di mana kaitannya sholat berjamaah, kita adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri. Mungkin saudara pernah mengalami, atau kegiatan sholat berjamaah yang hanya diikuti oleh beberapa orang saja, sementara sebenarnya banyak orang-orang di luar sana, ya, dia bisa menuju tempat sholat berjamaah dilaksanakan, tapi mereka tidak tergerak. Nah, ini beberapa sebab. Yang utama adalah memang doktrin di NU kultural, artinya komunitas kalangan tradisional, dalam kitab kuningnya, doktrinnya bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah, sebagaimana halnya menyelenggarakan prosesi mayit. Jadi sholat mayit itu kalau sudah ada yang melaksanakan, yang lain terbebas. Nah, begitu juga kaitan dengan sholat berjamaah, bahwa itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berjamaah di masjid atau di musola, yang lain terbebas, itu tidak melaksanakan sholat berjamaah, tidak apa-apa. Itulah yang menyebabkan mengapa musola, masjid, atau padepokan sedikit sekali orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Dan apalagi ini diikuti dengan contoh ustadz-ustadznya. Jadi ustadz-ustadznya dia sholat di rumah, ya, sehingga ya umatnya ya mengikuti apa yang dilaksanakan ustadz-ustadznya, karena pemimpin adalah contoh buat umatnya. Nah, ini yang menyebabkan mengapa sholat berjamaah itu sepi, ya, di beberapa tempat. Itu karena doktrin fardu kifayah. Atau juga ada yang menyatakan dalam NU kultural ini bahwa itu sunat muakkad saja sholat berjamaah, ya, sunat yang sangat dianjurkan. Jadi seperti itu. Berbeda dengan kalangan Wahabi, Salafi, atau Jamaah Tabligh. Mereka itu sangat menekankan sekali, mungkin karena diangkat hadis-hadis, ya, yang memerintahkan supaya berangkat ketika adzan dikumandangkan. Zaman Rasulullah itu hampir saja Rasulullah membakar rumah-rumah yang laki-lakinya tidak berangkat ke masjid, sehingga kalangan Wahabi, Salafi, dan juga Jamaah Tabligh ini karena yang diangkat hadis seperti itu, akhirnya mereka menjadikan sholat berjamaah itu seperti wajib, dan juga tokoh-tokohnya atau ustadz-ustadznya memberikan contoh. Jadi ketika adzan dikumandangkan, mereka datang bahkan sebelum, ya, adzan dikumandangkan, mereka 10 menitnya sudah datang bikin amalan. Nah, sehingga ketika adzan dikumandangkan mereka sudah ada di masjid. Nah, inilah yang mereka sebut
mendapat takbiratul ula. Ketika imam Allahu Akbar, mereka ada di belakangnya. Ya memang tadi deh, ini menyangkut keyakinan dan kesadaran. Ya, keyakinan artinya menganggap betapa pentingnya sholat berjamaah, ya sehingga tergerak untuk sholat berjamaah. Padahal ya siapa saja bisa. Kan sering disinggung, ke pasar bisa, ke Jakarta bisa, main bola yang muter-muter berpuluh-puluh kali bisa. Masjid atau musola di samping rumahnya tapi tidak bisa. Nah, ini karena tidak ada keyakinan dan tidak ada kesadaran. Ya, menyangkut kesadaran ini biasanya dikaitkan dengan tentang pahala. Jadi kalau sholat berjamaah pahalanya 27 kali. Atau juga ya tentang ya hikmah-hikmahnya. Ya, hikmah-hikmahnya. Misalnya ya panggilan bos saja di kantor, walaupun malam ditelepon bos kita datang. Nah, azan itu panggilan bos besar kita sebenarnya, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya harus melebihi bos kita di kantor. Nah, itu menyangkut kesadaran. Atau kesadaran tadi itu, ya, ketika seseorang cinta kepada kekasihnya, dia selalu ingin dekat. Nah, begitu juga orang yang cinta kepada Allah, dia ingin selalu di rumahnya, ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menyangkut kesadaran. Termasuk kesadaran adalah tadi itu, dia ingin setiap hari yang menjadikan sholat berjamaah itu menjadi itikaf dia, ya, itikaf dia di tempat ibadah. Karena itikaf ini bahasa Indonesia bertapa, ya, berhenti sejenak, tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain kecuali dekat kepada Tuhan. Ya, semua nabi-nabi besar itu yang memberikan perubahan pada peradaban itu bertapa. Nabi Musa di Bukit Sinai 40 hari, Nabi Ibrahim ya di Arafah, ya di padang pasir, Nabi Khidir di lautan, Siddhartha Gautama di hutan. Ya, ini adalah tokoh-tokoh yang membawa perubahan. Ya, mereka punya tradisi bertapa. Nah, begitu juga orang yang itikaf, ya, meluangkan waktu untuk berdiam diri dekat kepada Tuhannya, ya, dia juga akan membawa perubahan-perubahan, ya, perubahan-perubahan, ya, pada dirinya, pada lingkungannya, pada masyarakatnya. Bahkan tadi itu bisa membawa perubahan-perubahan pada peradaban. Nah, kita mendapatkan informasi Buya Syakur itu udah puluhan kali membuat tradisi bertapa setiap tahunnya selama 40 hari di hutan yang ada di lingkungan pesantren Buya Syakur, dan dihadiri oleh banyak manusia karena beliau adalah YouTuber yang pengikutnya jutaan, sehingga yang berangkat ke pesantren beliau pun banyak sekali. Nah, mereka ada yang tuntas sampai 40 hari di hutan yang menyendiri, tapi juga ada yang beberapa hari, ada yang di awal sama terakhir. Yang penting mereka sesuai dengan kemampuan menyadari berapa pentingnya, ya, ajaran itikaf atau ajaran bertapa ini. Demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.